Istana Raja Naga, Bab 61. Zhang Xuan menghela nafas dalam hatinya, sepertinya malam ini, tindakan ini tidak bisa dilakukan. Zhang Xuan duduk di bangku di ruang ganti dan mengeluarkan ponselnya, siap untuk menghabiskan waktu, menunggu ketika asosiasi itu selesai bernegosiasi dan wanita bernama Han pergi, lalu dia pergi. Ponsel ini baru saja keluar, layar otomatis menyala. Zhang Xuan melihatnya dan itu adalah pesan WeChat dari Han Genleman bertanya pada dirinya sendiri di mana dia berada. Di mana, tidak bercinta di seberang jalan darimu. Jari Zhang Xuan di layar, memperbaiki colokan di lokasi kota air yang dikirim ke tender Han, buka telepon dieliminasi, mainkan. Waktu tiba sekitar pukul 6, 8 dewa yang sunyi menjadi berisik, ternyata banyak orang datang. Zhang Xuan terus bermain dengan teleponnya, tidak peduli tentang apapun. Pergi, naik ke atas dan lihat, tidak ada yang keluar semua. Suara minuman terdengar di lantai bawah, disusul dengan suara, buk, ternyata lebih dari satu orang naik ke atas. Suara langkah kaki di tangga berdering, Zhang Xuan mendengar pintu kotak seberang, berderit, dibuka, suara langkah kaki cepat mendekati ruang ganti. Zhang Xuan mengulurkan tangan dan menutupi kepalanya, apa yang terjadi di sini? Zhang Xuan melihat ke sisi kiri lemari tinggi satu orang, membuka pintu lemari dan langsung masuk. Detik setelah Zhang Xuan ke dalam lemari, pintu ruang ganti didorong terbuka oleh Han dengan lembut, wajah wanita itu dengan cemas menyapu dua mata, mengunci pandangannya ke lemari, bergegas. Zhang Xuan bersembunyi di lemari dan menyaksikan lemari dibuka. Dan Han lembut, yang terbakar sedetik yang lalu, membeku di tempat saat lemari dibuka. Kedua orang itu saling memandang dengan semua mata, dan tidak ada yang berbicara. Zhang Xuan dapat dengan jelas melihat bahwa di mata Han yang lembut, kemarahan meningkat. Suara langkah kaki yang berdering di luar pintu memecah keheningan di antara keduanya. Minggir, Han gentle mengulurkan tangan dan mendorong Zhang Xuan, meremas ke dalam lemari. Hai, kebetulan sekali, Zhang Xuan melambaikan tangannya ke Han gentle, dengan senyum yang tidak wajar di wajahnya. Diam, Han lembut memberi Zhang Xuan gerakan tanpa suara dan menutup pintu lemari dengan satu tangan. Lemari ini, selain sedikit tinggi, ruang internalnya tidak terlalu besar. Awalnya Zhang Xuan adalah seseorang yang bersembunyi di dalam, ruang itu penuh sesak, sekarang Han lembut sekali masuk, kedua tubuh itu diperas dengan kejam. Han lembut bawa tubuh bagian atas bangga meremas di dada Zhang Xuan, seragam musim panas tipis tidak bisa menyembunyikan yang telah cacat yang tinggi. Jarak antara dua orang saat ini, dapat dengan jelas merasakan napas satu sama lain, merasakan suhu tubuh satu sama lain. Han Tender secara tidak sadar ingin mendorong Zhang Xuan menjauh, lengan hanya terentang, belum memaksa, mendengar pintu ruang ganti dibuka, suara ini membuat Han Tender takut tidak berani bergerak, dia mengulurkan tangan, hanya melilit pinggang harimau Zhang Xuan, tindakan ini harus dilihat, saat Han lembut dalam pelukan yang sama. Beberapa langkah kaki yang sama sekali berbeda datang ke telinga lembut Zhang Xuan dan Han, pendengaran ini dapat dibedakan, pasti lebih dari satu orang ke ruang ganti. Apakah kamu sudah selesai memeriksa? Tidak ada yang tersisa, ayo pergi. Di luar ruang ganti, saya tidak tahu siapa yang berteriak, dengarkan saja suara langkah kaki di ruang ganti lagi, secara bertahap jauh. Zhang Xuan dan Han lembut hampir pada saat yang sama menghela nafas lega, Han lembut siap untuk membuka pintu lemari. Untuk mengakhiri tindakan memalukan ini, perasaan diperas di depan tubuhnya membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi sebelum dia dapat meletakkan tangannya di pintu lemari, dan kemudian mendengarkan suara. Kamu, dan kamu, kalian berempat menonton di sini, tidak ada yang salah hari ini, kamu dengar aku. Jangan khawatir bos, Han Tender akan mendorong membuka pintu lemari untuk melihat, pemuda klub bertato, berdiri di pintu ruang ganti terbuka lebar, mereka ingin keluar sekarang, apakah orang buta dapat mendeteksi? Han lembut tak berdaya, hanya bisa terus tinggal di lemari, tetapi posisinya saat ini dengan Zhang Xuan, terlalu ambigu. Kebisingan di lantai bawah semakin keras, dan dentang terdengar saat pintu gedung 8 dewa ditutup, yang membuktikan bahwa negosiasi antara kedua masyarakat telah sepenuhnya dimulai. Waktu berlalu, waktu yang lama untuk mempertahankan postur, akan membuat tubuh kaku, Han lembut tidak terkecuali, dia perlahan memutar pinggang, siap untuk meregangkan lengan yang sakit, tetapi merasakan tubuh mereka sendiri di depan konstan. Tekanan, Han lembut sedikit menundukkan kepalanya, dia melihat dengan matanya sendiri, tubuhnya, karena dia hanya tindakan kecil, melekat pada tubuh Zhang Xuan, meremas, deformasi, dan karena tindakan ini, sehingga keras seragam musim panas mereka sendiri adalah terbuka lebar, gaya tak terbatas. Tubuh Zhang Xuan menghadap Han dengan lembut, sekarang dia, bahkan gerakan memutar kepalanya tidak nyaman, kecuali untuk menutup matanya, dia tidak punya cara, dapat menolak gaya yang tercermin di mata mereka. Apakah kamu sudah cukup melihat? Han nada lembut setan berbisik. Zhang Xuan melirik mulutnya, ini bukan salahku, aku berdiri di sini tanpa menggerakkan otot. Anda, Han Tender menatap pria di depannya, gas bukan tempat, hanya memberi dirinya posisi, hasilnya sekarang muncul di depannya. Saya berkata petugas, Anda alasan bagus, datang ke 8 bangunan abadi untuk melakukan Zhang Xuan sekarang, benar-benar terdiam, dia belum pernah melihat kebetulan seperti itu, dirinya mencari masyarakat daun hijau ini 3 kali masalah, 3 kali semua bertemu dengan Han lembut. 2 asosiasi besar bernegosiasi, bagaimana kita bisa polisi tidak menonton? Han Tender memelototi Zhang Xuan, sangat tidak puas dengan pendekatan Zhang Xuan. Saya katakan, petugas Han, negosiasi masyarakat, hal semacam ini yang juga ingin Anda kelola. Kamu sangat membenci anggota asosiasi.
Zhang Xuan bertanya, dia menemukan sejak hari pertama dia bertemu Han Lembut, wanita ini, benar-benar sinis, memperlakukan mereka yang berkelahi. Masalah kerumunan, dari lubuk hatinya jijik, jika tidak maka tidak akan begitu melawan dirinya sendiri. Membenci, tentu saja aku benci. Han Tender menggertakkan gigi peraknya, selama Han Tender masih sebagai polisi, tidak akan membiarkan anggota komunitas ini tidak peduli. Ini harus menjadi hukum dan ketertiban dan masyarakat yang damai, bukan komunitas gangster mereka untuk memamerkan masyarakat. Tanda seru petik 2. Zhang Xuan menatap mata lembut Han, dia melihat bahwa di mata wanita ini, penuh dengan tatapan penuh kebencian, sangat kuat. Itu, saya pikir Anda agak terlalu ekstrim, di dunia ini, jika tidak ada anggota masyarakat ini, hanya salah. Zhang Xuan mencoba mencerahkan Han dengan lembut, hanya untuk dimelototi dengan tatapan lembut dari Han. Potong omong kosong, untuk apa kamu datang? Aku datang ke... Zhang Xuan baru saja akan mengeluarkan alasan yang dia pikirkan, ketika dia mendengar teriakan seorang wanita dari bawah, serta suara kutukan yang patah. Potong mereka sampai mati. Segera setelah itu, suara dentang terdengar. Wajah lembut Han yang menanyai Zhang Xuan berubah, dan pada saat itu tidak peduli untuk bertanya kepada Zhang Xuan apa yang sebenarnya dia lakukan di sini, menendang pintu lemari dan membuat lompatan yang ganas. Bab 62. Saat Han dengan lembut mencoret, anggota klub yang menjaga pintu ruang ganti melihatnya. Han, anggota klub baru saja membuka mulutnya, sebelum dia berteriak, dia dirobohkan dengan kaki yang disapu oleh Han dengan lembut. Zhang Xuan menutup matanya dengan keras, wanita ini, benar-benar kejam. Petugas Han, Anda, kenapa kamu di sini? Anggota klub lainnya yang menjaga lantai 2, setelah melihat Han lembut, wajah mereka sedikit tidak wajar. Terakhir kali di bar malam, Han mengucapkan sepatah kata, orang-orang ini dengan patuh berlari ke kantor polisi untuk mengambil pernyataan. Apa yang kamu lakukan di sini? Han Tender mengerutkan kening Willow, bertanya. Kami, anggota klub mengimbangi dengan wajah kecil, dan sebelum dia bisa berbicara, dia terganggu oleh teriakan yang datang dari bawah. Saudara-saudara ayo, sekelompok cucu ini bermain kotor. Beberapa anggota klub mendengar ini dan tidak peduli untuk menjawab pertanyaan Han, dengan santai menyalin bangku di samping mereka dan bergegas menuju lantai. Han Tender mengulurkan tangan untuk menyentuh pistol yang tergantung di pinggang, juga bergegas turun. Dalam sekejap, lantai 2 ditinggalkan sendirian Zhang Xuan. Zhang Xuan berjalan keluar dari lemari dengan tidak tergesa-gesa, meregangkan tubuh dengan keras, dan perlahan berjalan menuju lorong. Berdiri di mulut eskalator di lantai 2, Zhang Xuan bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi di lantai bawah. Di lantai 1, setidaknya ada 100 orang, bersenjatakan tongkat, bangku, dan parang, terlibat dalam pertempuran bersenjata yang kacau balau. Zhang Xuan melihat bahwa 3 Don King Ye, yang dia temui di night bar hari itu, juga berada di antara kerumunan pejuang campuran. Cek, pedangnya berdarah. Zhang Xuan merosot ke tembok pembatas lantai 2 dan menonton drama di bawah. Adegan daging dan darah semacam ini, jika orang biasa, bahkan tidak tahan melihatnya, tetapi di mata Zhang Xuan, tampaknya terlalu pejalan kaki. Dalam kontak awalnya dengan industri pembunuh, hal pertama yang dia pelajari adalah cara membunuh, adapun pemotongan, instruktur mereka bahkan tidak repot-repot untuk mengajar. Anggota Greenleaf Society yang baru saja turun dari lantai 2 mengangkat tangan mereka dan bergabung dalam pertarungan. Han dengan lembut melihat situasi di depannya dengan alis terkunci, pertarungan bersenjata di gedung 8 Dewa jelas melebihi prediksinya. Bos, lihat, di sisi Greenleaf Society, Leopard Head menunjuk ke tempat Han Gentle berada. Wajah Bos King Ye Lei Gong berubah, mengapa dia ada di sini? Bos, bagaimana dengan ini? Wajah Leopard Head menjadi cemas. Di depannya, adegan 100 orang dalam jarak dekat, tidak hanya berhenti. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar, menyebabkan semua orang yang bercampur dan berkelahi menghentikan aksi di tangan mereka. Han dengan lembut berdiri di pintu masuk tangga, memegang 54, pistol menunjuk ke langit-langit, suara tembakan, darinya. Baru pada saat inilah anggota klub menyadari bahwa ada seorang petugas polisi di gedung Eight Immortals di beberapa titik. Wajah lembut Han seperti embun beku, menyapu seluruh aula. Lei Gong, bermargatai, kalian berdua, tidak terlalu berlebihan. Hari ini di 8 bangunan abadi bisa bertarung, besok tidak mau ke kantor polisi untuk pergi ke pemadam kebakaran. Anggota asosiasi yang baru saja berkelahi dan membunuh satu sama lain, sekarang takut untuk melihat tender Han. Yo, ini petugas Han. Seorang pria parubaya dengan janggut tertawa, ayaya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa petugas Han juga ada di sini, sangat kasar. Tai, jangan beri aku omong kosong lagi di sini, masyarakat lingkaran besarmu telah bertindak terlalu sering akhir-akhir ini. Han menatap pihak lain dengan peringatan di matanya. Pria parubaya berjanggut ini adalah kepala masyarakat lingkaran besar, Tai Sing. Masyarakat lingkaran besar adalah yang kedua setelah masyarakat daun hijau dari masyarakat gangster Yinzu, anggota ribuan, juga merupakan target utama polisi Yinzu. Tai Sing tertawa terbahak-bahak, haha, petugas Han, disinilah Anda salah paham, saya, Tai Sing, selalu menjadi warga negara yang taat hukum dan baik, hari ini, saya terpaksa melakukannya. Lucu, kamu Bos Tai terpaksa tidak melakukan apa-apa. Han mencibir, siapa yang berani memaksamu Bos Tai? Tentu saja itu dia. Tai Sing mengulurkan tangan, menunjuk Lei Gong, yang berdiri di sisi lain. Wajah Tai Sing, pada titik ini, menunjukkan ekspresi pasrah. Petugas Han, Anda tahu, dia Lei Gong, benar-benar tidak meninggalkan kita hidup-hidup. Apa kita, kami adalah gangster. Dia, sebagai pemimpin bawah tanah di Yinzu,
tidak membawa kita untuk berkembang, bahkan jika itu tidak cukup, tetapi juga membatasi kita, tidak mengizinkan kita untuk terlibat dalam narkoba, tidak mengizinkan kita untuk terlibat dalam perjudian. Anda memberitahu saya, tidak ada hukum raja, kan? Han dengan lembut memberi Lei Gong pandangan yang tak terduga, dia tidak menyangka bahwa Greenleaf Society masih peduli dengan hal-hal ini. Han lembut bertanya pada Tai Xing, narkoba dan judi, keduanya ilegal, kamu tidak bisa mencoba sendiri, kalau tidak, apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Ekspresi sedih di wajah Tai Xing tiba-tiba berubah dan berubah menjadi senyum muram. Petugas Han, menurutmu apa yang bisa kulakukan? Saya harus membunuh mereka. Hahaha. Pelanggaran hukum. Han dengan lembut berteriak dengan marah. Tai bermarga, kamu tidak menempatkan petugas penegak hukum kami di matamu. Jangan menempatkan kami King Ye di matamu juga. Lei Gong, yang tidak mengatakan apa-apa, mengambil alih dengan wajah muram. Tai, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan padaku, King Ye, hanya dengan lingkaran besarmu? Apakah begitu? Tai Xing mengangkat alisnya. Lei Gong, apakah kamu lupa bagaimana istrimu meninggal saat itu? Ketika kata-kata ini keluar, wajah Lei Gong berubah drastis. Tai Xing, apa yang ingin kamu katakan? Tubuh Lei Gong sedikit gemetar saat dia bertanya, dia menebak sesuatu. Saya tidak bisa memusnahkan semua orang di Greenleaf Society Anda, tidak bisakah saya membunuh kerabat terdekat Lei Gong Anda? Hahaha. Tai Xing tertawa liar, itu kamu. Lei Gong menggertakkan giginya, orang yang membunuh istriku saat itu kamu. Aku akan membunuhmu. Kepala macan tutul meraung dan menyerbu ke arah Tai Xing. Orang bisa melihat bahwa kepala macan tutul tampak sangat kaku saat dia melambaikan tangannya. Terakhir kali dia melepaskan tangannya oleh Zhang Xuan membuatnya bahkan tidak melambat sekarang. Bunuh aku, bersamamu. Tai Xing menatap kepala macan tutul dengan tatapan menghina. Segera setelah itu, suara gemerincing terdengar. Itu adalah pintu gulung yang terkunci dari Gedung Delapan Dewa, yang ditarik terbuka dari luar. Di luar Gedung Delapan Dewa, berdiri masa hitam orang, semua mengenakan pakaian hitam seragam, mengerumuni Gedung Delapan Dewa, setidaknya 50 orang. Saat dia melihat orang-orang ini, alis Lei Gong berkerut, orang-orang guntur hitam. Petir hitam, pemimpin bawah tanah dari seluruh provinsi Ning, kekuatannya, saya tidak tahu berapa kali lebih besar dari King Ye. Pada saat yang sama anggota masyarakat guntur hitam ini muncul, Han dengan lembut tanpa sadar melihat ke atas, dia mungkin menebak mengapa Zhang Xuan ada di sini, orang-orang guntur hitam ini, dengan dia juga memiliki hubungan. Bab 63. Bagaimana, Kepala Panter, apakah kamu masih ingin membunuhku? Tai Xing penuh dengan senyuman, tangannya menggenggam dadanya, dan dia yakin akan kemenangannya. Wajah Lei Gong benar-benar muram, dia tahu bahwa dia mungkin ditanam hari ini, dominasi jangka panjangnya di negara bagian perak membuatnya kurang waspada, sama sekali tidak menyangka bahwa Tai Xing akan bergerak di Gedung Delapan Dewa, terlebih lagi, Tai Xing meminta orang-orang Black Thunder untuk membantu. Tai Xing, menurutmu, dengan membunuhku, kamu bisa menggantikan King Ye? Lei Gong mengepalkan tangannya dan memberi isyarat tangan kepada anak buahnya. King Ye, aku bukan satu-satunya. Betapa sia-sianya membunuhmu. Tai Xing tertawa dan melambaikan tangannya. Pergi, undang petugas Han. Beberapa antek Big Circle Society mengangguk dan berjalan menuju Han Gentle. Berdiri diam, kelembutan Han mengeluarkan teriakan keras dan mengarahkan pistol ke Tai Xing. Tai, bukankah kamu terlalu berani? Berani, saya kira tidak demikian. Tai Xing mengistirahatkan tangannya, dia mengangkat tangan kanannya, tiba-tiba mengubah gerakan. Hati-hati, Lei Gong berseru. Han Tender hanya merasakan angin kencang di balik serangan itu, jantungnya terkejut, hanya untuk bereaksi. Mereka merasakan kekuatan besar menghantam pergelangan tangan kanan, menggenggam pistol di tangan, lepas dari tangan. Reaksi pertama Han Tender adalah untuk mengambil pistol, tetapi dihentikan oleh kaki cambuk. Han Tender hanya bisa mundur, untuk menghindari kaki cambuk ini. Pistol hitam itu jatuh ke tanah. Han Tender kemudian melihat orang yang menembak dirinya sendiri, sisi lain kurus, tetapi fleksibel luar biasa. Ketika datang ke sisi mereka, Han Tender tidak memperhatikan. Petugas Han, tongkat merah berbunga ganda Black Thunder, bagaimana dengan tangannya? Tai Xing tertawa, dia maju 2 langkah dan membungkuk untuk mengambil pistol yang dijatuhkan Han Gentle ke tanah. Lei Gong mendorong adik laki-laki di depannya dan mengambil langkah besar ke Tai Xing, bermarga Tai, apa yang kamu inginkan, datang padaku. Lei Gong kamu bilang kamu, juga yang tertua, dan masih terlibat dalam apa denganku yang membuatmu terburu-buru. Tai Xing memiliki nada yang berpendidikan, kamu juga berkata, aku membunuhmu, dan tidak dapat menggantikan King Ye, jadi baiklah. Aku memikirkan cara yang baik, bagaimana kalau, gunakan nyawa putrimu, sebagai ganti pembubaran otomatis King Ye. Tanda tanya petik 2, Tai Xing mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepala Han Gentle. Moncong hitam pistol membawa aura pembantaian yang dingin, dan mereka yang tidak menghadapi moncong pistol tidak dapat merasakan perasaan itu. Seseorang, ketika diarahkan ke pistol, bahkan jika Anda tahu bahwa tidak ada peluru di pistol, Anda akan merasa takut, apalagi, mengetahui bahwa ada peluru di pistol. Zhang Xuan berpegangan pada pegangan di lantai 2, menyaksikan adegan yang terjadi di lantai bawah. Tidak heran Tyrannosaurus betina ini sangat membenci anggota asosiasi, dia sebenarnya adalah putri dari bos Triad, dengarkan percakapan tadi, ibunya, sudah mati di tangan Triad, kan? Pada titik ini, Zhang Xuan juga mengerti mengapa murid-murid King Ye menghormati Han dengan lembut. Identitas Tyrannosaurus perempuan ini bukan hanya seorang petugas polisi, tetapi juga seorang putri gangster sialan.
Zhang Xuan menutupi dahinya, hubungan keluarga ini juga cukup kacau, lelaki tua itu adalah bos mafia, putrinya adalah wakil kapten polisi investigasi kriminal, putrinya telah berusaha menangkap ayahnya, membasmi kekuatan ayahnya. Zhang Xuan tidak bergerak, terus berbaring di sini. Lei Gong menatap mati ke arah Tai Xing, niat membunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Tai Xing, aku berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, datanglah padaku. Dengan sandera yang begitu baik di tangan, mengapa aku harus mendatangimu? Tai Xing bertanya secara retoris, Lei Gong, kamu adalah bos sialan, anggap otakmu bodoh. Tai Xing, kamu tidak berbicara secara moral. Kepala macan tutul mengepalkan tinju yang mematikan. Kebenaran moral omong kosong, yuk. Tai Xing menghancurkan air liurnya di tanah, jika saya bermoral, saya tidak akan membunuh istrinya saat itu, bagaimana, Lei Gong, istri Anda meninggal di tangan saya saat itu, hari ini, putri Anda harus mati di tanganku juga, rasanya enak membunuh keluargamu. Hahaha, di wajah Tai Xing, penuh dengan kenikmatan. Tai Xing, kamu sakit di kepala. Suara lembut Han terdengar saat dia tertawa sedikit pada dirinya sendiri. Kamu pikir, kamu bisa mengancam Lei Gong denganku. Saat itu, dia tahu bahwa istrinya dalam bahaya, tetapi dia masih tidak mau melepaskan King Ye. King Ye hari ini telah mendominasi Yinzu selama lebih dari 10 tahun. Kamu pikir dia bisa menyerahkan King Ye untukku? Kamu juga meremehkan kekejaman Lei Gongnya. Apakah begitu? Saya tidak percaya. Tai Xing menggelengkan kepalanya dan menggosokkan jarinya ke depan dan ke belakang pada pelatup pistolnya. Aku ingin mencoba, Lei Gong. Aku akan menghitung sampai 3, pikirkan sendiri, apakah akan membubarkan King Ye, atau aku membunuh putri Anda. 1. Jari Tai Xing di pelatup berhenti, tidak bergerak. Lei Gong diam dan tidak berbicara. Mata lembut Han tidak memiliki riak. 2. Jari Tai Xing secara bertahap menekuk. Tes, Lei Gong, putrimu benar, kamu benar-benar tidak manusiawi. Lei Gong tetap diam, bulu mata panjang Han yang lembut berkedip dengan lembut, menutup matanya, sudut mulutnya, menyilangkan senyum mencela diri sendiri. 3. Saya setuju, singkirkan King Ye. Tinju Lei Gong yang terkepal erat mengendur, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa hari ini, kamu harus melepaskan putriku. Betul sekali, mulut Tai Xing menyeringai, meletakkan pistol, sambil mengeluarkan kain putih dari sakunya, dengan hati-hati menyeka sidik jari pada pistol, dan akhirnya melemparkan pistol itu kembali ke tanah. Petugas Han, aku Tai Xing tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Pistol atau semacamnya, aku belum pernah melihatnya. Lei Gong melihat Tai Xing membuang pistolnya, hati menghela napas lega. Han dengan lembut membuka matanya, dan beberapa kilau muncul kembali di matanya. Tai Xing, tujuanmu telah tercapai, trik apa lagi yang kamu miliki, tunjukkan pada mereka. Kepala macan tutul itu menatap Tai Xing dengan kebencian di matanya. Tidak. Tai Xing melambaikan tangannya berulang kali, tujuan saya, jauh dari tercapai, kalian mengatakan bahwa Greenleaf dibubarkan. Bagaimana saya bisa percaya kalian? Taktik Lei Gong Anda telah lama terkenal di Dao, bagaimana saya bisa menjamin bahwa Lei Gong Anda tidak akan membakar kita semua sampai mati dengan api setelah dia meninggalkan pintu gedung 8 dewa. Lalu kamu menginginkan hidupku? Lei Gong bertanya dengan suara rendah. Ya Tuhan, hidup. Tai Xing menunjukkan wajah ngeri. Lei Gong, kamu tidak bisa bicara omong kosong, petugas Han bisa ada di sini. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu di depan petugas penegak hukum? Tai Xing adalah warga negara yang baik. Tapi ya, suara Tai Xing berubah, wajahnya yang berpura-pura ketakutan juga menghilang. Hukum mengatakan bahwa Anda tidak dapat dengan sengaja melukai orang, tidak dapat membunuh, tetapi tidak ada aturan bahwa Anda tidak dapat melukai diri sendiri. Lei Gong, semua orang tahu bahwa putri Anda adalah seorang polisi yang baik yang sinis tentang kejahatan. Saya tidak ingin diawasi oleh putri Anda yang baik setiap hari di masa depan. Bagaimana dengan ini? Anda mematahkan anggota tubuh Anda sendiri, biarkan putri Anda membawa Anda. Tinggalkan Yinzu, temukan pedesaan, jaga dirimu. Bab 64. Kepala macan tutul berteriak, Tai Xing, jangan pergi terlalu jauh. Tutup mulutmu. Tai Xing dengan santai mengambil segenggam sanggurdi dan menghempaskannya ke arah kepala macan tutul. Di sini, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Melempar segenggam sanggurdi, Tai Xing merapikan pakaiannya dan menghela napas panjang. Fiu, Lei Gong, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Bagaimana memilih, terserah padamu, apakah kamu menghancurkan dirimu sendiri? Anggota badanmu, atau aku akan membunuh putrimu, pikirmu. Oke, Lei Gong tidak ragu-ragu, hanya menganggukkan kepalanya dan setuju. Lei Gong tahu betul bahwa jika Tai Xing mengatakannya, dia bisa melakukannya. Benar, wajah Tai Xing menunjukkan sedikit persetujuan, seperti inilah seharusnya seorang ayah. Yah, mulailah penampilanmu, tapi jangan terlalu berdarah. Oh, aku tidak bisa menonton adegan yang terlalu berdarah. Kata-kata Tai Xing baru saja jatuh, seorang adik laki-laki yang berdiri di sampingnya melemparkan belati ke kaki Lei Gong. Belati itu berkilat dingin dan tajam. Lei Gong menatap belati selama 5 detik penuh, berjongkok dan mengambilnya. Kakak laki-laki, mata kepala macan tutul bersinar dengan intoleransi. Tai Xing, aku harap kamu akan melakukan apa yang kamu katakan dan tidak berurusan dengan putriku. Lei Gong mencengkeram belati di tangannya dan berkata dengan gigi terkatup. Tentu saja, saya, Tai Xing, adalah warga negara yang taat hukum. Lao San, Lei Gong menoleh dan menatap Viper, yang tidak berbicara selama ini, tunggu untuk keluar, lalu umumkan, King Ye menyebarkannya. 2 tahun ini, saudara-saudara mengikutiku, membuat terlalu banyak musuh. Viper mengangguk, masih tidak mengatakan apa-apa.
Orang-orang yang akrab dengan Viper tahu bahwa kemarahan di hatinya telah meningkat menjadi ekstrim, tetapi adegan itu sekarang dikendalikan dengan kuat oleh Great Circle Society. Anggota masyarakat lingkaran besar yang hadir, bersama dengan orang-orang guntur hitam, dapat sepenuhnya menghancurkan mereka, orang-orang daun hijau. Lei Gong tertawa kecil, menatap Han Gentle dalam-dalam, mengangkat belati di tangannya, dan kemudian menusukkannya dengan keras ke tempurung lututnya. Anggota komunitas Aoba, beberapa di antaranya tidak tahan untuk melihat, menutup mata mereka. Cukup, teriakan yang jelas dan keras terdengar. Belati Lei Gong yang hendak menembus tempurung lutut berhenti. Anda dapat melihat bahwa mata Han sudah merah, dia memandang Tai Xing, suaranya tercekat, Tai, apakah Anda harus membunuh semuanya? Wajah Tai Xing dipenuhi dengan senyum kemenangan, petugas Han, lihat apa yang Anda katakan, jalan adalah pilihan Lei Gong sendiri, saya tidak memaksanya. Han dengan lembut menatap Lei Gong selama beberapa detik, tiba-tiba menoleh, melihat ke arah lantai 2, dan berteriak, bernama Zhang, orang-orang yang Anda temukan akan memaksa kami mati, dan Anda masih berencana untuk menontonnya. Pertunjukan dari atas, gerakan lembut mulut Han mengejutkan Tai Xing. Masih ada orang, pergi temukan mereka, jangan mencarinya, aku akan keluar sendiri. Suara Zhang Xuan terdengar, dan sosoknya secara bertahap muncul di tangga. Itu dia, saat Lei Gong dan yang lainnya melihat Zhang Xuan, wajah mereka berubah serempak. Adegan Zhang Xuan memukuli 150 dari mereka sendirian hari itu masih segar dalam pikiran mereka. Han Gentle memandang Zhang Xuan dan menarik napas dalam-dalam, bermarga Zhang, kali ini, bahkan jika saya mohon, biarkan orang yang Anda temukan pergi. Siapa yang saya temukan? Zhang Xuan bingung. Orang-orang dari Black Thunder ini, kamu tidak menemukan mereka. Hati lembut Han terkejut, dia merasa, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Sial, tentu saja itu bukan aku, bagaimana aku bisa menemukan anggota asosiasi ini? Zhang Xuan melambaikan tangannya, ini, Han Gentle membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia selalu berpikir bahwa orang-orang guntur hitam ditemukan oleh Zhang Xuan. Terakhir kali di Night Bar, lebih dari 150 orang dari Greenleaf Society terluka, dan orang-orang dari Greenleaf Society tidak mau membocorkan detailnya. Dan orang yang memiliki konflik dengan daun hijau, adalah Zhang Xuan, dengan status menantu keluarga Zhang Xuanlin, Han lembut tidak meragukan bahwa Zhang Xuan memiliki energi seperti itu. Tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Zhang Xuan, sama sekali, tidak ada hubungannya dengan konflik ini, belum lagi mengapa dia ada di sini, Han lembut telah mengerti bahwa tangisan mereka sendiri, Zhang Xuan juga terlibat. Memikirkan semua ini, Han Tender juga tidak tahu harus berbuat apa, dia sekarang sulit untuk melindungi diri mereka sendiri, hanya bisa melemparkan pandangan minta maaf kepada Zhang Xuan, dan kemudian berkata kepada Tai Xing, Tai, dia adalah orang dari Lin. Keluarga, tidak ada hubungannya dengan ini, biarkan dia pergi. Sudut mulut Tai Xing menyeringai, bagaimana jika aku menolak? Kepala macan tutul memandang Zhang Xuan dan menarik napas dalam-dalam, adik laki-laki, tidakkah kamu ingin tahu siapa yang menyuruh kami berurusan denganmu? Hari ini Anda membawa kakak laki-laki saya pergi dan saya akan memberikan tangan saya kepada orang itu. Lao jangan. Lei Gong baru saja akan berbicara ketika dia ditahan oleh kepala macan tutul yang mengulurkan tangan. Kepala macan tutul itu memandang Zhang Xuan dengan sentuhan intoleransi di matanya. Bagaimana, adikku? Dia, membawa kalian pergi. Han dengan lembut melirik Zhang Xuan dengan bingung. Zhang Xuan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Melihat kepala Zhang Xuan bergetar, kepala macan tutul itu menghela nafas. Tai Xing tiba-tiba tertawa mesum, orang-orang keluarga Lin. Saya mendengar bahwa Lin Qinghan, presiden grup Lin, adalah wanita cantik, mengapa Anda tidak mengajak keluar dan membiarkan saudara-saudara bersenang-senang, dan kemudian membiarkan Anda pergi, bagaimana, nak? Mata Zhang Xuan, yang tanpa riak, memancarkan aura dingin pada saat Tai Xing berbicara, dia menjulurkan lehernya dan bergegas ke murid-murid masyarakat King Ye yang berdiri di pintu masuk gedung 8 Dewa dan berkata, tolong lakukan aku mendukung dan menutup pintu, jangan biarkan orang-orang ini melarikan diri. Junior Greenleaf yang berdiri di pintu masuk gedung 8 Dewa tidak berani ragu dan buru-buru mematuhi kata-kata Zhang Xuan, menarik pintu ranah hingga tertutup. Melihat pintu tertutup, Zhang Xuan menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih. Pengingat yang hangat, tunggu adegannya, mungkin membuatmu tidak nyaman, tahan sedikit lagi. Zhang Xuan mengangkat kakinya dan berjalan menuju Tai Xing di depannya. Tai Xing mendengus, nak, aku merasa, seperti kamu mengancamku, ya. Tidak mengancammu, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, ancaman terlalu rendah, dan mulutmu murah, jadi aku memutuskan bahwa kamu tidak boleh berbicara lagi. Candaan, mata Tai Xing dengan kejam diarahkan ke Zhang Xuan, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku berhenti berbicara selamanya. Itu dia, ketika Zhang Xuan masih 5 meter dari Tai Xing, dia tiba-tiba mempercepat kekuatan ledakannya, sehingga tidak ada orang yang hadir yang bisa bereaksi. Ketika mereka melihat Zhang Xuan lagi, Zhang Xuan sudah berdiri di depan Tai Xing, dia meremasnya. Rahang Tai Xing dengan satu tangan, dan mulut Tai Xing tanpa sadar terbuka. Di mata Zhang Xuan, senyum kegembiraan muncul, dia meremas rahang Tai Xing dengan satu tangan, tangan yang lain, dengan cepat memasukkan ke dalam mulut Tai Xing, meraih lidah Tai Xing dan menariknya dengan paksa. Bab 65. Semburan besar darah keluar, kaki Zhang Xuan sedikit mundur, tubuhnya tidak mendapatkan sedikit darah. Adegan seperti itu, sehingga beberapa orang yang tidak memiliki toleransi yang cukup, muntah kering di tempat, sepasang mata Tai Xing benar-benar melotot, luar biasa menakutkan.
Ketika Zhang Xuan melepaskan tangannya, Taixing seperti boneka dengan tali yang putus, lemas ke tanah. Kelembutan Han menahan rasa mual di hatinya dan memandang Zhang Xuan dengan tidak percaya. Selama ini, dia merasa bahwa Zhang Xuan adalah bajingan batas, bahkan dia sering mengancamnya dengan paksa, tetapi sekarang setelah adegan itu terjadi, kelembutan Han, bahkan jika dia bodoh, tahu bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami pria ini sebelumnya. Tangan Zhang Xuan tegas, tanpa jejak ragu-ragu, berbicara dan tertawa, langsung menginginkan kehidupan Taixing. Kekejaman seperti itu, bahkan ini sering membunuh personel asosiasi, tetapi juga olehnya takut untuk tidak berani bergerak, hanya guntur hitam bunga ganda tongkat merah terhadap Han lembut, sama. Tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Zhang Xuan menyipitkan matanya dan tersenyum kepada orang-orang dari Great Circle Society dan Black Thunder. Seorang pria ditatap oleh Zhang Xuan, tidak tahan dengan tekanan ketakutan ini, melampiaskan seperti teriakan, mengangkat parang ke arah Zhang Xuan. Menghadapi pria ini, Zhang Xuan mengarahkan tendangan ke dadanya. Pria itu tidak terhalang oleh tendangan ke belakang, dan kemudian terbang keluar pada saat yang sama, parang di tangannya ditangkap oleh Zhang Xuan. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan keras dan melemparkan parang yang baru saja diambil, puff, ke dada pria itu. Kehidupan manusia lainnya, serangkaian gerakan ini cepat, akurat, dan ganas. Iblis, iblis. Seseorang di kerumunan Great Circle Society menggumamkan ini, dan sorot mata Zhang Xuan penuh ketakutan. Kematian, tongkat merah bunga ganda guntur hitam meraung dan menyerang dari belakang Zhang Xuan. Zhang Xuan bahkan tidak menoleh ke belakang, tangan kanannya meraih di belakangnya seperti kilat, dia bahkan tidak melihat lawannya, dia secara akurat meremas tenggorokannya, di mata orang luar, seolah-olah lawan Zhang Xuan mengambil inisiatif untuk membiarkan Zhang Xuan meremas tenggorokannya. Tongkat merah berbunga ganda dengan kengerian di matanya, dia hanya tidak menghadapi pria ini secara langsung, hanya bisa merasakan sisi lain dari aura pembunuhan itu, dan penghinaan seumur hidup, tetapi sekarang sebuah tangan, dia melihat celah itu, dirinya sendiri. Dan sisi lain, itu adalah bawah tanah, surga. Zhang Xuan meremas jari lawannya dan mematahkan tenggorokan petarung terkuat Black Thunder ini, lalu melemparkannya ke tanah seperti sampah, sementara dia sendiri terus berjalan menuju kerumunan Great Circle Society. Begitu banyak anggota klub yang hadir, oleh Zhang Xuan saja, sangat takut sehingga mereka tidak berani bergerak. Hari ini, negosiasi antara dua geng, tipu muslihat geng lingkaran besar, dan serangan mendadak Black Thunder, semuanya berubah menjadi pertunjukan satu orang karena kehadiran Zhang Xuan sendirian. Lari, lari, dia iblis, itu iblis. Di antara kerumunan, saya tidak tahu siapa yang meraung lebih dulu, suara yang seperti pintu air waduk. Pelayan klub yang paling dekat dengan gerbang gedung 8 dewa dengan panik mendorong orang-orang di depan mereka dan membuka pintu gulung. Anak buah Aoba mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka tidak bisa menghentikan orang-orang yang sudah gila ini, dan pintu gulung dibuka dengan gemerincing. Waktu sekarang pukul 19.30, cahaya dari luar rumah bersinar, memberikan harapan kepada para murid dari Great Circle Society. Zhang Xuan berdiri di aula, melihat ke pintu tirai yang terbuka, dan tertawa, saya berkata, tidak ada yang bisa melarikan diri, lakukan. Saat kata tangan Zhang Xuan jatuh, murid-murid junior yang pertama kali bergegas keluar dari gedung 8 dewa, semua berbaring serempak. Di luar gedung 8 dewa, 10 sosok dengan topeng iblis muncul dari sekeliling, masing-masing dari mereka, memegang pisau tajam di tangan mereka, berkedip dingin. Topeng membawa taring dan mengerikan. Mereka melambaikan pisau tajam di tangan mereka, seperti memotong rumput, memanen anggota masyarakat yang melarikan diri. Adegan yang terjadi di luar terlihat oleh mata semua orang, dan 10 orang yang datang dari segala penjuru ini seperti pelacur neraka, yang merenggut nyawa manusia seolah-olah mereka sedang melakukan pekerjaan yang sangat biasa. Siapa kamu? Han dengan lembut berbalik untuk melihat Zhang Xuan, dia tidak tahan untuk melihat lebih jauh. Orang yang picik, Zhang Xuan meregang, siapapun yang mengatakan istriku, aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Kamu menghina hukum. Zhang Xuan tertawa ringan, untuknya, aku bisa membuat musuh dengan seluruh dunia. Adegan di luar gedung 8 dewa seperti ashram dunia ini, jika gedung 8 dewa tidak terletak di lokasi terpencil, itu akan menyebabkan kerusuhan dan kepanikan sekarang. Lei Gong, tiga pemimpin King Ye Society melihat keluar pintu, yang tiba-tiba muncul 10 orang, adalah kematian dari neraka, kejam, kuat, biarkan orang tidak bisa menolak. Lei Gong dan yang lainnya sekarang menemukan bahwa mereka terlalu konyol, pertama-tama, untuk berurusan dengan orang seperti itu, kekuatannya, sama sekali tidak dapat dimengerti oleh diri mereka sendiri dan orang lain. Orang-orang dari Great Circle Society dan Black Thunder benar-benar terbunuh, mereka baru saja berlari keluar dari Eight Immortals Building, dan bergegas kembali serempak, tidak ada dari mereka yang masih berpegangan pada apa yang disebut wajah, semua berlutut di tanah, bersujud. Tak henti-hentinya dan berteriak minta ampun. Di luar pintu, 10 dewa kematian bertopeng, berdiri di depan gedung 8 dewa, dan tidak masuk ke gedung 8 dewa. Zhang Xuan memandang anggota asosiasi yang berlutut di tanah dan melambaikan tangannya ke pintu. Dewa kematian ini, yang membenci kehidupan, membungkuk kepada Zhang Xuan secara bersamaan, dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam menghilang di pintu masuk 8 dewa. Adegan seperti itu, biarkan Lei Gong dan orang lain di jantung lebih kaget, mereka hanya menduga bahwa 10 orang ini mungkin diundang Zhang Xuan, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Walkie-talkie di pinggang lembut Han mengeluarkan suara saat ini. Tim Han, menerima laporan tentang pertarungan bersenjata skala besar di dekat gedung 8 dewa. Tim Han. Suara seperti itu, diulang 3 kali di intercom, nada lainnya mulai cemas. Tim Han,
Tolong balas ketika Anda menerima, tolong balas ketika Anda menerima. Tangan lembut Han memegang walkie-talkie, tatapannya, melayang bola-balik antara Zhang Xuan dan ayahnya sendiri, kegigihan melintas di matanya, kegigihan melintas. Tim Han, pertarungan bersenjata asosiasi, bawa orang. Sirene berbunyi dalam 30 detik kemudian berdering di telinga semua orang, 4 mobil melaju ke pintu 8 bangunan abadi, ketika melihat di luar 8 bangunan abadi, tanah darah, lebih dari 30 mayat, petugas polisi ini, juga penuh kejutan, ini pasti cukup untuk membuat sensasi kasus mega negara itu. Minggir, semua menyingkir. 10 petugas polisi yang memegang perisai tahan ledakan mendorong anggota asosiasi di pintu masuk gedung 8 dewa dan bergegas masuk. Tim Han, situasi apa ini? Seorang petugas polisi mengeluarkan pertanyaan. Han diam lembut untuk waktu yang lama, berbicara, guntur hitam dan bentrokan masyarakat lingkaran besar, menghasilkan pertarungan bersenjata skala besar, tersangka utama terbunuh dalam pertarungan bersenjata, bawa orang-orang ini kembali, ajukan kasus. Bagaimana dengan mereka? Petugas polisi mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Greenleaf Society. Mulut lembut Han dengan ringan meludah, penonton.